Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. Jadi setelah kemarin aku bikin video soal test ride itu teman-teman, ini udah ada beberapa perubahan lagi di motorku. Trial and error beberapa kali. Untuk OS nya masih sama di 57, pistonnya juga masih sama, cuma yang berbeda hanya perpaknya aja teman-teman. Jadi setelah trial and error kemarin, di videoku sebelumnya itu aku masih pakai perpak yang tipis. Perpak standarnya cuman dibesarin aja pakai gerinda teman-teman, supaya bisa mencapai ukuran 57 mm. Nah terus kemudian perpak itu ternyata bocor. Setelah diteliti kenapa bocornya, ternyata untuk headnya itu nggak rata teman-teman. Udah diamplas segala macem, tapi karena trauma perpak bocor, akhirnya tak berikan perpak yang lebih tebal dan lebih sesuai ukurannya dari pabrik. Dapat harga 15.000, untuk mereknya kurang tahu. Dia tebalnya 1 mm, jadi bisa dibilang sangat tebal untuk ukuran perpak head. Perpak kop itu sangat tebal teman-teman, karena biasanya perpak itu maksimal itu 0,5 mm mungkin ya, tapi ini di 1 mm. Efeknya apa? Efeknya kompresinya nggak terlalu tinggi, jadi kondisi mesin bore up seperti ini teman-teman, kalau kompresi nggak terlalu tinggi, akhirnya bisa pakai pertalit ya, karena spek low budget, nggak ada alat pakai buret segala macam. Jadi akhirnya malah keenakan pakai perpak yang tebal ini teman-teman. Jadi mesin nggak gampang panas, kemudian di performanya juga nggak terlalu ngedrop. Jadi enak lah buat dipakai harian, nggak takut overheat kalau dipakai touring-touring jarak jauh. Untuk kemarin kan baru garis besarnya aja teman-teman. Sekarang kita bahas lebih dalam soal bore up Dana pelajar di Supra X125 ini dengan spek 57 mm. Ini aku pakai piston NPP, yang mana bagian atasnya domnya itu dikepras, disamain kayak standar. Jadi tinggi dari pen ke atas, pen ke bawah itu disamakan dengan standarnya. Kemudian untuk noken ini masih pakai spek yang lama 140 cc, jadi belum sempat order lagi di spek 57 tapi klep standar, belum sempat order lagi teman-teman. Ya entah kapan ya, karena memang belum ada dananya teman-teman. Terus untuk bagian head ini ya standar, baiknya cuman di porting aja. Terus untuk manifold ini full standar, sampai ke karbu full standar, cuman ini modal open filter aja. Loh, terus untuk karbunya apakah mumpuni mas? Mumpuni teman-teman, tapi ya ini karena spek low budget, aku juga males teman-teman kalau disuruh pakai karburator yang arah ke samping, pakai manifold pendek itu agak males juga, karena nanti kalau hujan repot. Mau nggak mau ini pakai karburator standarnya dulu. Terus untuk di bagian ujungnya tak kasih karet sambungannya itu yang ke filter teman, tak potong sedikit, diarahin ke bawah, jadi kalau hujan aman. Untuk karburator masih mumpuni teman-teman, karburator full standar, tapi ya nggak usah berharap banyak ya, cuman enak aja. Maksudnya nggak ada kendala sama sekali, ya di setelan. Biasanya kan agak ada kendala tuh kalau kita pakai PWK atau karbu PE yang aftermarket, biasanya ada kendala entah di jarumnya, entah di apanya. Tapi kalau pakai ini dan benar-benar PNP enak banget. Terus untuk PJMJ aku masih pakai standarnya untuk pilot jetnya di 35. Ini setiap motor bisa beda-beda teman-teman, tergantung spek nokennya atau apanya, mungkin pokoknya intinya setiap motor itu beda-beda. Terus untuk bagian main jet aku pakai ukuran 92.
Itu tadinya 82, awalnya standarnya 75, tapi dirasa keiritan karena karburator businya itu bisa benar-benar putih teman-teman. Terus akhirnya tak putuskan untuk pakai Mindjet 92. Dari awalnya itu 82 kalau nggak salah, sekarang naik lagi ke 92 karena aku cuma punya itu teman-teman. Sekali lagi cuma punya itu, jadi ya udah dipakai dulu. Tapi enak sih, maksudnya nggak ada kendala di karburator. Untuk knalpot juga masih pakai standar racing yang pesanan dari HNR kemarin, karena emang niatnya dari awal itu aku nggak mau bore up, tapi ternyata pasukan sakit hati teman-teman kalau ditanjakan sering nggak kuat. Padahal udah pakai gear 39 belakang ya, 1439 itu udah wadaw lah, gearnya udah paling besar menurutku untuk harian yo. Tapi nyatanya masih nggak kuat buat nanjak-nanjak, apalagi kalau ketemu tanjakan yang nggak ada ancang-ancang teman-teman. Akhirnya tak putuskan buat bore up karena kebetulan lagi gabut-gabutnya. Kebetulan saudaranya juga yang bikin Krypton injeksi itu dia agak senggang, kemudian dia bilang ya udah dibesarin aja crankcase-nya. Nah, untuk crankcase ini teman-teman aku pakai crankcase yang dibesarin dengan ukuran 64 mm. Kalau yang lain teman-teman mungkin di 62, tapi kalau aku di 64 mm. Nggak tahu kenapa ya, karena pas waktu itu belum mutusin juga, pas ke tukang bubut ditanya, akhirnya ketemu 64 mm karena searching di Facebook ada yang 64 mm dan aman. Akhirnya tak putuskan 64. Untuk boring itu ganti liner luarnya itu 65 mm, yang bagian dalam 56 mm. Jadi boring diameter luarnya itu malah lebih besar daripada crankcase-nya, tapi nggak masalah, itu dibubut lagi teman-teman ke 63. Jadi emang benar-benar tebel, boringnya tebel banget. Boringnya lumayan tebel, tapi nggak masalah, PNP. Terus kemarin pas aku bilang di video sebelumnya untuk ngebul pakai pompa oli racing, itu sebenarnya pompa oli racing itu nggak bikin ngebul teman-teman, asalkan piston kalian sehat. Cuman masalahnya kemarin perpaknya bocor. Mungkin karena bocor itu pas ketika dia nyedot pistonnya, akhirnya oli-olinya juga ikut kesedot, mungkin dari lubang rantai keteng ya. Terus untuk setelah ganti perpak ini aman teman-teman. Nah, ini memang pompa oli ini dia vital kalau menurutku ya, karena aku udah coba itu pompa oli itu ngaruh. Meskipun karburator udah tak borosi, tapi tetap ngejim kalau pakai pompa oli standarnya teman-teman. Jadi tetap mantap lah pakai pompa oli racing, rekomendasi supaya nggak gampang ngejim. Kalau bisa dari awal kalian memutuskan untuk bore up itu udah ganti pompa oli racing. Kalaupun kalian mau spek minimalis, bore up minimalis, kalian bisa beli piston, besarin crankcase, beli liner, terus beli pompa oli racing. Kalau mau enak lagi, sebenarnya nokennya ganti, terus nanti porting. Klep standar nggak masalah sih teman-teman, yang penting porting itu sama ganti noken as. Itu insya Allah lumayan efeknya. Nah, kenapa kok akhirnya aku memutuskan pakai karburator standar teman-teman, karena memang aku maunya standar loop, jadi nggak mau neko-neko lah intinya. Terus kan memang sebenarnya nggak baik ya untuk spek 57 pakai knalpot yang nggak sesuai speknya, terus karburator yang standar. Tapi kebetulan ini karburatornya tak setting boros. Untuk warna busi kalian nggak usah tanya lah, yang jelas nggak terlalu well. Tapi intinya dia bisa sampai ke hitam-hitaman, jadi agak kosong-kosong gitu teman-teman. Itu ya sebetulnya nggak masalah sih, yang penting tenaganya mantep. Maksudnya dengan spek karburator standarnya dia masih mampu. Kemudian di area knalpot juga nggak tak ganti karena knalpot tuh mahal teman-teman. Akhirnya tak putuskan untuk tetap pakai knalpot ini karena suaranya enak banget teman-teman. Kalau kalian mau dengar karakter
motornya tuh karakternya itu nggak terlalu keras, tapi ketika ditarik dia teriak. Nah, kalau stasioner gini nggak terlalu keras teman-teman. Dan dengan spek seperti ini itu aku cukup puas karena nggak terlalu banyak ubahan, cuma ganti piston kemarin ya, trial and error, ganti pompa oli racing, terus apalagi ya, perpak, itu aja sih. Itu pelajaran utamanya kalau kalian bor up itu, kalau pakai piston yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu well, mendingan kalian pakai kompresi yang nggak terlalu tinggi teman-teman. Ini aja pistonnya udah tak kepras, tak ratain, tak samain standarnya biar nggak terlalu jenong. Itu aja hitungannya. Kalau menurutku kompresinya masih terlalu tinggi kalau pakai perpak tipis. Cuman sekarang udah pakai perpak yang agak tebel karena nggak ada buret teman-teman. Jadi mau nggak mau ya trial and error. Kebanyakan nge-gym ya, iseng-iseng cari pompa oli racing, ganti pompa oli racing, ganti perpak, wah udah enak banget. Dan untuk durabilitasnya emang mantap teman-teman. Durabilitasnya dia lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau di motorku yang pakai perpak tipis itu, ketika di gaspol pandang terus, maksudnya pandang terus, pokoknya tarik gas terus, gaspol terus, nanjak itu biasanya dia berat teman-teman. Berat itu maksudnya mesin itu kayak nahan. Tak kirain tuh karena apa ya, ternyata karena overheat teman-teman. Mesinnya overheat, jadi dia tarikannya tuh nggak kayak pas mesin dingin. Cuman setelah ganti perpak yang lebih tebal, kompresi nggak terlalu tinggi, akhirnya dia enak sendiri sih, maksudnya aman. Mesin panas, mesin dingin, enak semua lipas. Tapi memang suaranya nggak semantap kalau kompresi agak besar sih. Tapi nggak masalah, yang penting buat harian aman. Karena tujuanku bor up itu satu-satunya cuma buat supaya kalau nanjak itu nggak kewalahan teman-teman. Kalian tahu sendirilah Supra X125 standar kalau nanjak, apalagi dengan bobotku yang agak sih emang overweight ya, itu emang PR banget teman-teman. Mungkin kalau buat teman-teman yang pakai Supra X125 standar dengan bobot kalian yang nggak terlalu berat, mesin tuh rasanya mungkin akan enak ya. Soalnya dulu ketika aku SMA SMP itu mesin juga enak teman-teman, padahal mesinnya standar. Mungkin karena bobotku enteng juga, bannya juga masih standar ya, bannya juga udah ganti. Jadi memang aku nggak terlalu ekspektasi, nggak terlalu tinggi. Yang penting kalau nanjak nggak terlalu kedodoran. Nah ini contohnya teman-teman, kalau nanjak ini aku gigi 2, gasnya nggak sampai separuh, mungkin seperempat mungkin. Ini aja mesinnya nggak gereng, maksudnya nggak teriak-teriak. Karburator standar, knalpot standar, karburatornya juga nggak terlalu ngok, mungkin karena setelannya ketemu teman-teman. Kebetulan setelannya ketemu, jadi karburatornya nggak terlalu ngok. Enaknya di situ. Jadi ketika ditarik gas, bukan dominan suara karburator ngoknya, tapi dominan di suara knalpot. Tapi emang mantap sih kalau udah ketemu setelannya. Kalau hujan kita tetap bisa terabas karena karburatornya aman. Terus untuk, nah ini bedanya teman-teman, setelan karburatornya dia nggak gampang rubah-rubah. Maksudnya kalau kita udah tentukan setelannya seperti itu ya udah, maksudnya dia nggak ganti-ganti, nggak kayak dulu pas aku pakai karbu PE teman-teman. Itu memang setelannya pagi enak, nanti sore dipakai nggak enak lagi. Itu dia minusnya. Tapi kalau pakai karbu ori ini wah enak banget teman-teman. Maksudnya ya udahlah standar loop, tapi tenaganya emang signifikan naiknya. Belum coba ganti ke 1437 teman-teman. Nanti mungkin kalau ada rezeki tak kecilin lagi si gearsetnya, tak ganti ke 1437, turun 2 mata dari sekarang 1439. Tapi memang pakai 1439 ini enak banget. Atasnya masih ketolong G4 meskipun udah bor up.
Jadi gigi 4 rasanya masih ada tenaganya meskipun ditarik dari bawah. Nah, untuk perkoplingan duniawi teman-teman, ini aku masih pakai per standar 3 rem G3. Terus untuk kampas masih modif kampas 5 yang dulu, cuman ganti karet rumah kopling sama kampasnya masih Nippon. Jadi ini termasuknya udah berapa lama ya semenjak konten kampas modif kampas 5 itu sampai sekarang teman-teman. Nanti dicek aja videonya semenjak konten pasang kampas 5 di Supra X125 itu belum tak ganti sampai sekarang. Untuk per juga dia lebih smooth, tapi untuk setelan ya seperti yang di video short sebelumnya, setelan aku lebih suka yang jauh tapi masih ada free. Jadi nanti kalau pindah gigi tinggal pakai satu jari, itu dia udah free. Untuk nokennya ini karakternya rata, atas bawah kena teman-teman, nggak kayak KRT dulu yang bawahnya nggak terlalu kena tapi atasnya narik. Jadi dia bisa pakai kompresi yang nggak terlalu tinggi karena emang noken itu juga ada kompresinya teman-teman. Kalau ini menurutku cenderung kompresi tinggi. Jadi maksudnya gimana ya, karakternya setelah ganti noken ini kenapa tuh suaranya lebih ngebas saja. Dulu sebelum ganti knalpot ini ya, pakai knalpot standar dari noken KRT yang cuma atasannya aja, itu knalpotnya emang suaranya lebih ngebas. Terus untuk dari segi kickstarternya juga lebih berat meskipun dengan spek yang sama, cuma ganti noken aja teman-teman. Enak banget lah pokoknya. Untuk konsumsi bahan bakar sebenarnya tergantung tangan, tergantung medan juga. Kalau menurutku ini termasuknya yang nggak terlalu boros lah. Cuman kalau ketika udah di 2 garis itu biasanya bensinnya cepet banget diturun ke yang gede-gede dulu teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup boros untuk Supra X125 dengan tampilan yang standar. Tapi nggak masalah karena dari segi performa dia sudah sangat mumpuni. Jadi ya itu mungkin harga yang harus kita bayar. Dan mesin tuh ketika nanjak-nanjak santai gitu loh teman-teman. Nggak harus yang kalau dulu kan pas standarnya dia teriak-teriak lah. Tapi kalau yang sekarang itu wah santai banget, mesin santai, buat boncengan apalagi santai banget. Maaf, buat sendiri apalagi santai banget. Buat boncengan juga nggak kedodoran, tak responsif, akselerasi juga masih oke. Untuk kopling meskipun dia lebih lembut, nggak ada kendala sih, responsif, masih aman, nggak ada kendala. Slip mungkin karena motornya juga tenaganya nggak terlalu signifikan ya teman-teman, tapi setelah power up ini rasanya kayak apa ya, enak banget gitu loh. Lepas kopling, tarik gas sedikit tuh mesin kayak effortless banget, nggak kayak dulu harus gas lebih dalam supaya tenaganya agak keluar pas waktu standar. Jadi memang kalau menurutku ya, kalau pakai kopling manual enaknya kalau speknya udah di atas mungkin ya 140, di atas 140 mungkin enak. Ya nggak mungkin nanti aku udah coba sendiri bang, enak. Bang mantep. Kalau untuk kopling kalian bisa pakai standarnya nggak masalah sih. Jadi masih pakai ganda. Kalau aku malah pingin gini teman-teman, jadi balancernya diganti ganda yang masih main. Jadi dia kalau lepas kopling mesin nggak mati.
pengennya malah gitu, meskipun dengan balancer 1,5 dan magnet standar di spek 57 ini sebenarnya udah enak banget sih, atasannya nggak kedodoran. Cuman emang agak tricky lepas koplingnya biar gak gerdek. Biasanya aku kalau pakai kopling kayak gini teman-teman, aku lepas koplingnya fullnya ketika motor udah mulai jalan, terus gas tak lepas penuh, tutup penuh. Jadi itulah saat-saat yang tepat untuk kita lepas kopling supaya nggak ngeredek. Karena emang mau gimana pun ya bisa sih dibikin nggak ngeredek, cuman terlalu apa ya, kalau aku dulu pakai Daytona itu emang nggak ngeredek tapi gampang kemakan rumah kampasnya teman-teman, kurang well. Terus ganti kampas 5 ini mungkin kalau pakai kampas Daytona juga akan lebih enak, tapi nggak pakai itu aku karena males teman-teman bongkar kopling terus. Kalau pakai kampas Daytona kan dia gampang aus rumah kampasnya. Kalau ini udah tak pakai berapa bulan ya, rumah kampasnya itu udah masih kayak baru dibubut teman-teman. Jadi pokoknya masih aman lah. Jadi emang dia nggak makan si rumah kampasnya, jadi bisa dibilang aman, recommended. Nah ini semoga bermanfaat teman-teman, sharing dari video kali ini. Ini buat referensi teman-teman yang dana pelajar. Kalau menurutku, kalau kalian ada waktu, mending sempatin untuk belah crankcase di cowok. Terus nanti mesin masih standar nggak masalah, cuman saatnya nanti kalian udah punya dana lagi, mau ganti liner yang lebih besar, itu kalian nggak perlu belah mesin lagi karena tinggal pasang. Itu aja sih kalau menurutku. Nanti untuk karburator ya kalian pakai standarnya aja, belikan aja majet yang lebih besar dari standarnya. Terus itu dia sih, cuma itu sih perubahannya. Nggak usah dicoba ditanjakan ya teman-teman, karena tadi udah effortless banget nanjak-nanjak di tempat tadi. Kalau top speed aku nggak ekspektasi lebih karena bobotku memang berat, dan gearset masih yang enteng 1439. Jadi di speedo kalau pakai 1439 teman-teman, kita baru jalan 80, itu di speedo udah 100. Itu memang seperti itu. Apalagi kalau klep dan nokennya, klepnya standar sih nggak masalah. Kalau nokennya durasinya bisa ngejar atasan, harusnya pakai klep standar nggak masalah. Cuman ini nokennya di spek 140 cc, jadi sebenarnya dia ngisi bawah sampai atas, tapi atasnya itu nggak begitu cepat naiknya teman-teman, karena mungkin ya itu tadi pakai karburator standar. Terus ya untuk klepnya standar jadi kurang maksimal, tapi untuk tenaganya lumayan, nggak ada kendala selip juga. Aku juga agak terlalu peduli soal warna busi teman-teman, yang penting karburator rasanya enak, nggak ada kendala. Udah itu aja cukup, mantap. Untuk ngedek ya, kalau ngedek ini kalau menurutku rasanya udah kayak Daytona, pakai Daytona kampas 4 dengan per yang lebih keras. Cuman kalau pakai kampas 5 kelebihannya dia bisa pakai per yang lebih lembut, tapi cengkeramannya dia bisa lebih baik daripada kampas 4 dengan kampas yang nggak lebih baik daripada kalau kalian ngejar grip di kampas 4. Terus untuk masih bisa limit teman-teman, masih bisa limit pakai karbu ori, mantap.
settingannya nggak banyak berubah. Mungkin itu aja sih. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Cuman mohon maaf nggak bisa semuanya dijawab, tapi bisa sih, saya usahakan. Tapi minusnya kalau kalian bales itu biasanya di notifku nggak ada. Jadi setelah kalian komen tak bales, kalian bales itu kadang notifnya nggak ada teman-teman. Jadi mohon maaf, biasanya komen yang kedua itu biasanya banyak yang nggak kebales karena emang nggak ada notifnya. Jadi kalau udah telat gitu kan mau dibales juga buat apa. Mesinnya juga nggak terlalu panas sih, suhunya juga aman, buat macet-macetan juga aman. Kalau untuk di karburator ya teman-teman, knalpot itu biasanya kalau mesin udah panas itu biasanya dia suaranya kan lebih besar daripada pas mesin dingin. Untuk yang bawah tuasnya juga udah tak pendekin teman-teman, jadi nggak tak panjangin. Dulu kan tak panjangin karena dia memang supaya lebih enteng pakai per kopling yang lebih keras. Tapi kalau pakai per kopling yang lebih keras itu nanti biasanya kalah di stutnya teman-teman. Stut terus asnya itu kalah, kabel koplingnya, selingnya, wah itu biasanya PR banget sih. Tangan juga lebih pegel. Cuman kalau ini kan pakai per yang lebih lembut, ya nggak sekeras smash, tapi dia lebih keras dari standarnya, jadi medium lah bisa dibilang. Nah untuk jalan-jalan di gang-gang kayak gini juga nggak terlalu keras knalpotnya, nggak bikin orang nengkok teman-teman, jadi sangat well. Au, 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 au. Oke teman-teman, mungkin untuk videonya cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih ingin menambah performa di motornya tapi
nggak mau banyak perubahan, nggak mau terlihat yang neko-neko. Ini udah spek yang paling mantap menurutku. Cuma modal besarin liner sama ganti mencet di karburator sama perpak. Udah mungkin itu aja teman-teman. Sama knalpot kalau bisa jangan pakai knalpot standar, knalpot yang free flow kayak gini. Ya, meskipun ini speknya standar tapi dia free flow, aman jadinya buat harian mantap. Oke, terima kasih udah klik video ini teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.